Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan merampungkan kesepakatan transfer Joaquin Correa dari Lazio dengan formula pinjaman berbayar disertai kewajiban untuk membeli secara permanen. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio bahwa pemain Argentina itu akan bergabung dengan Nerazzurri dengan status pinjaman dan disertai kewajiban untuk membelinya secara permanen di akhir musim seharga 30 juta euro plus bonus 1 juta euro. Nantinya bonus 1 juta euro ini akan berkaitan dengan keberhasilan tim lolos ke Liga Champions. Sementara klausul kewajiban tebus akan secara otomatis berlaku ketika kubu Nerazzurri berhasil meraih poin pertama di awal 2022 mendatang, andai Inter memetik poin di Serie A di laga pertama mereka di Januari mendatang. Hari ini diperkirakan sang pemain akan bertolak ke Milano. Correa akan menandatangani kontrak hingga 2025 dengan gaji 3,5 juta euro per musim. Tucu bahkan sudah berbicara langsung dengan rekan senegaranya Lautaro Martinez. Tak menutup kemungkinan andai semua bisa dirampungkan dengan cepat, Correa akan bisa dibawa untuk laga tandang kontra Verona akhir pekan. La Gazzetta dello Sport meyakini jika Correa akan menjadi pemain yang melengkapi lini depan Inter. Ia adalah sosok yang tepat dalam menjalankan peran sebagai second striker, memiliki kemampuan yang baik dalam melewati lawan dan kemudian memberi assist. Ia mungkin bukan sosok yang tajam di depan gawang, hanya 22 gol dari 92 laga bersama Lazio di Serie A, namun ia memiliki teknik serta fleksibilitas yang membuat dirinya bisa melengkapi Dzeko dan juga Lautaro Martinez. Keberhasilan tim mendapatkan Correa sekaligus menutup pintu bagi kedatangan Andrea Belotti dari Torino yang sebelumnya dipersiapkan sebagai alternatif. Meski demikian, FC Inter News melaporkan bahwa Andrea Belotti tetap senang dan memberikan respon yang antusias terhadap proposal yang disodorkan oleh manajemen Nerazzurri berupa kesepakatan kontrak berdurasi 4 tahun. Di sisi lain, pihak Granata sudah siap melepas striker tersebut, mengingat kontraknya akan kadaluarsa di musim panas mendatang, dan bahwa Belotti sendiri senang dengan kemungkinan transfernya ke Inter. Seperti yang telah dilaporkan oleh TMW bahwa Inter dan Torino telah sepakat soal mahar transfer Belotti sebesar 15 juta euro. Inter hampir pasti merampungkan transfer Joaquin Correa dalam beberapa jam mendatang. Seperti dilansir Sky Sport, sejak pertengahan bursa transfer nama Gianluca Scamacca terus dikaitkan dengan Inter. Namun hingga saat ini tidak ada pembicaraan konkret terjadi. Sampdoria dan Hellas Verona telah menanyakan Sassuolo mengenai status pemain dan ingin meminjamnya. Inter berada dalam posisi siaga untuk striker yang dimiliki Sassuolo tersebut. Dalam beberapa jam ke depan akan diketahui apa yang diputuskan oleh BP Marotta dan Piero Ausilio. Inter sangat aktif di hari-hari terakhir bursa transfer. Terlepas dari kehilangan mereka atas Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku, Nerazzurri saat ini berniat menghadapi musim ini dengan skuad yang jauh lebih kompetitif di semua lini untuk menjalani Liga Italia dan kejuaraan Eropa. Giuseppe Marotta menginginkan Joaquin Correa dan Gianluca Scamacca, tetapi mereka berdua bukan satu-satunya nama yang diikuti oleh Nerazzurri untuk memperkuat lini serang. Faktanya, kesempatan untuk mendapatkan Insigne juga dievaluasi. Seperti diketahui, penyerang Napoli ini baru menolak tawaran kontrak baru dari De Partenope. Saat ini, tidak ada berita tentang pembaruan lebih lanjut di mana kontraknya akan berakhir pada Juni 2022. Tuttosport meyakini bahwa Inter memiliki kunci untuk bisa mendapatkan Lorenzo Insigne, yaitu dengan menawarkan Matthias Vecino dalam kesepakatan yang ia merupakan pemain favorit Luciano Spalletti.
Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Andrea Pinamonti siap untuk memulai babak baru dalam karirnya di Empoli. Klub Tuscan itu telah lama mengincar striker kelahiran 99 yang dimiliki oleh Inter dan sekarang kesepakatan telah tercapai sehingga dia bisa bergabung dengan skuad Andrea Zoli. Pinamonti merupakan produk Akademi Primavera Nerazzurri dan akan menghabiskan musim 2021-2022 dengan status pinjaman di Empoli. Menurut Nicola Sira mendetailkan bahwa Inter akan membayar 50% dari total gaji Andrea Pinamonti, yang mana ia secara penuh akan menerima 2,2 juta euro per musim. Sementara itu, Genoa hampir pasti dapat menentukan kembalinya Edi Salcedo dengan status pinjaman dari Inter. Sebelumnya, Salcedo telah menghabiskan masa peminjamannya di Hellas Verona selama hampir 2 musim. Tidak ada kata kejutan dalam hal ini soal masa depan Nathan Nandez. Gelandang asal Uruguay ini tidak akan bergabung dengan Inter jelang penutupan jendela transfer mendatang. Hal ini disampaikan jurnalis Fabrizio Romano kala berbicara kepada SOS Fanta. Nandez, menurut pendapatku ia akan bertahan. Namanya didekati beberapa tim. Ada Atalanta yang mencoba memboyongnya dalam skema pertukaran pemain yang melibatkan nama Lamars. Inter, saya tahu tidak. Mereka mendatangkan Dumfries dan karena hal ini mereka tak lagi memboyong Nandez. Alexis Sanchez mengaku proses pemulihannya mulai berjalan baik. Hal itu ia ungkap kala berbicara kepada media asal Chili Mega semalam. Proses pemulihanku mulai perlahan lebih baik. Saya akan segera kembali berlatih bersama Inter dan kita lihat saja. Sanchez juga ditanya soal kemenangan 4-0 timnya di laga pembuka Serie A kontra Genoa akhir pekan lalu. Ya, saya sangat gembira. Saya ingin segera kembali. Sanchez sendiri harus menepi untuk beberapa waktu ke depan karena masalah pada betis yang ia dapatkan di laga Copa America yang lalu. Bahkan, ia sempat menghabiskan beberapa waktu di Barcelona untuk berkonsultasi mengenai cederanya ini. Beruntung saat ini namanya tak disertakan untuk laga yang akan dilakoni tim nasional Chili pada jeda internasional mendatang. Mengingat sejak didatangkan di Inter, Sanchez selalu mengalami cedera usai membela Chili di ajang internasional. Pekan pertama Serie A telah berakhir dan Huskort sudah menyusun 11 pemain terbaik pada pekan pertama musim ini. Ada 3 pemain Inter yang pantas masuk dalam jajaran pemain terbaik. Mereka adalah Milan Skriniar, Hakan Çalhanoğlu, dan Edin Dzeko. Ketiga pemain Nerazzurri ini semuanya mencetak gol dalam kemenangan 4-0 atas Genoa.